Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Naftali Naul Adelia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG Prajabatan, yaitu Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 2 di Sekolah Menengah. Saya ingin fokus di bagian paling bawah ya, itu ada aksi nyata, bagian refleksi pembelajaran, siklus 1, ingat-ingat. Langsung aja, yang pertama, ekspektasi keterampilan dan pengetahuan yang ingin didapatkan dari perkuliahan. Jadi yang pertama, memahami konsep TRL. Salah satu tujuan dari perkuliahan ini adalah untuk memperkenalkan konsep TRL kepada Anda. Jadi Anda akan mempelajari terkait dengan TRL ini, kenapa TRL penting, kemudian bagaimana menerapkan TRL dalam pengajaran di kelas. Kemudian yang kedua, mampu mengevaluasi kebutuhan belajar siswa. Di sini salah satu aspek penting dari pendekatan TRL adalah kemampuan untuk mengevaluasi kebutuhan belajar siswa secara individu maupun secara berkelompok. Anda akan diajarkan cara mengidentifikasi kemampuan belajar siswa dan bagaimana menentukan tingkat keterampilan, pengetahuan untuk menyesuaikan pengajaran. Selanjutnya, mampu menyesuaikan pengajaran. Nah, setelah mengevaluasi kebutuhan belajar siswa, Anda akan belajar cara menyesuaikan pengajaran dengan menyesuaikan isi dan metode pengajaran yang digunakan. Anda akan mempelajari cara memilih dan menyusun materi ajar yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, di sini kesesuaian ekspektasi dengan keterampilan dan pengetahuan yang didapat dari perkuliahan. Jadi ada 4 di sini ya. Yang pertama, mampu menyusun tugas asesmen yang sesuai. Jadi selain memilih materi ajar yang sesuai, perkuliahan ini juga akan membantu Anda menyusun tugas dan asesmen yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Anda akan mempelajari teknik-teknik penilaian yang sesuai untuk mengukur pemahaman siswa. Selanjutnya, mampu memfasilitasi pembelajaran. Anda akan diajarkan bagaimana memfasilitasi pembelajaran yang efektif dengan menggunakan pendekatan TRL. Anda akan mempelajari cara mengatur kelas, memfasilitasi, diskusi, mempertahankan fokus siswa selama proses pembelajaran kayak gitu. Kemudian yang ketiga, mampu memberikan umpan balik yang efektif. Jadi setelah siswa menyelesaikan tugas ataupun asesmen, Anda akan mempelajari cara memberikan umpan balik yang efektif kepada siswa. Anda akan belajar cara memberikan umpan balik yang konstruktif, memberikan dukungan bagi siswa yang memerlukan, dan memotivasi siswa untuk terus belajar. Next, mampu memanfaatkan teknologi dalam pengajaran. Jadi perkuliahan ini juga membantu Anda untuk memanfaatkan teknologi ya. Jadi bagaimana cara menggunakan pembelajaran digital untuk memperkaya pembelajaran siswa dan untuk mendukung pengajaran TARL. Nah, setelah melakukan perkuliahan, hal apa yang telah berubah dari diri Anda sendiri dengan kaitkan ya di sini CRT atau Culturally Responsive Teaching. Jadi menurut saya teaching at direct level dan Culturally Responsive Teaching atau CRT itu memiliki hubungan yang sangat erat ya, karena keduanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Nah, dalam kaitannya CRT ini, pengajaran yang responsif terhadap budaya mempertimbangkan konsep budaya siswa dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, dengan menerapkan pembelajaran TARL itu, saya sebagai guru ya, itu dapat memperhatikan perbedaan kebutuhan belajar siswa yang berbeda, termasuk perbedaan budaya. Nah, guru dapat menyusun materi ajar yang relevan dengan budaya siswa dan menyajikan dalam cara yang dapat diakses atau dipahami siswa dengan mudah gitu ya, dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, pengajaran yang responsif terhadap budaya juga melibatkan pengakuan atas keanekaragaman budaya dan pengalaman siswa. Dalam konteks TRL itu, guru dapat mempertimbangkan kemampuan siswa dan memberikan pengajaran yang tepat untuk setiap siswa tanpa membedakan berdasarkan latar belakang budaya atau ras. Di sini dengan menerapkan pendekatan TRL dan prinsip-prinsip CRT secara bersamaan, maka guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan budaya siswa, sehingga siswa dapat merasa terlibat, kemudian termotivasi dan berhasil dalam proses pembelajaran.
Terakhir ya, di sini setelah melakukan perkuliahan ini, hal apa yang menurut saudara penting untuk dipelajari lebih lanjut? Jadi menurut saya ada dua hal penting, yaitu yang pertama, penerapan prinsip evaluasi formatif. Jadi evaluasi formatif adalah proses evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan tujuan untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif setelah dilakukan tadi pendekatan pembelajaran TARL maupun CRT. Memahami prinsip-prinsip evaluasi formatif dan teknik-teknik yang digunakan dapat membantu guru untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan memberikan umpan balik yang efektif bagi siswa. Yang kedua, itu adalah memahami perbedaan konteks budaya. Nah, dalam lingkungan budaya siswa atau belajar siswa ya, yang semakin beragam, maka di sini guru harus memahami perbedaan budaya siswa dan lingkungan belajar mereka. Memahami konteks budaya siswa dapat membantu guru untuk merancang pembelajaran yang lebih responsif dan relevan, serta mendorong pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Begitu teman-teman, jadi sekian dari saya terkait dengan aksi nyata refleksi pembelajaran siklus 1 pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 di sekolah menengah. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman, sama klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terupdate dari saya. Sekian dari saya, terima kasih, saya tutup ya teman-teman semuanya, ditunggu video berikutnya aja, oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.